Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan minggu yang kedua tentang pendahuluan dan metode geolistrik. Jadi pokok bahasannya adalah mengenai metode geolistrik. Sekarang kita lihat apa saja yang termasuk ke dalam metode geolistrik. Pokok bahasanya adalah pendahuluan mengenai metode geolistrik, hubungan antara hukum Ohm dan metode geolistrik, dan pembagian metode geolistrik. Nah, sekarang kita lihat apa itu sebenarnya metode geolistrik. Kalau dari tata bahasanya itu geo itu bumi dan listrik itu listrik gitu. Jadi adalah listrik kebumian. Jadi kita mempelajari listrik yang ada di bawah permukaan atau yang ada di bawah bumi. Nah, jadi geolistrik itu adalah mempelajari sifat aliran listrik di dalam bumi dan bagaimana cara kita mendeteksinya di permukaan bumi. Nah, jadi pengukuran potensial, arus, dan medan elektromagnetik. Jadi kalau secara garis besar geofisika itu sekarang kita review dulu mengenai geofisika. Geofisika itu adalah ilmu bumi. Kita bisa mengetahui kondisi di bawah permukaan, apa saja anomali-anomali ada di bawah permukaan, apa saja bahan material, apa saja aliran air di bawah permukaan itu hanya dari atas permukaan, yaitu dengan memanfaatkan alat geofisika, memanfaatkan software geofisika, memanfaatkan ilmu fisika. Jadi kita bisa mendeteksi kondisi di bawah permukaan hanya dari atas permukaan. Jadi geolistrik itu adalah mempelajari sifat aliran listrik di bumi, di dalam bumi, dan bagaimana cara kita mendeteksinya di permukaan bumi. Jadi pengukuran yang dapat kita lakukan adalah pengukuran potensial atau V, pengukuran arus atau I, dan medan elektromagnetik. Nah, berikutnya adalah sumber arus listrik. Apa aja sih sumber-sumber arus listrik yang dapat kita gunakan? Yaitu arus listrik ini dapat berasal dari alam itu sendiri akibat adanya ketidakseimbangan atau arus listrik yang sengaja diinjeksikan ke dalam lapisan. Nah, kalau jadi ada listrik yang berasal dari alam dan juga ada arus listrik yang sengaja kita injeksikan ke dalam lapisan bumi. Nah, berikutnya adalah kita tinjau dari sifat listrik batuan. Sekarang kita tinjau dari sifat listrik batuan. Nah, sifat listrik batuan adalah karakteristik batuan jika dialirkan alur listrik ke dalamnya. Sebagian besar batuan itu bukan konduktor yang baik. Nah, jadi sifat listrik batuan itu adalah dia bukan merupakan konduktor yang baik. Konduktor itu apa? Konduktor itu adalah bahan yang mudah untuk menghantarkan arus listrik. Nah, misal yang kita ingat konduktor itu seperti besi. Besi itu adalah konduktor yang baik. Dia gampang untuk menghantarkan menghantarkan gitu kan. Nah, tapi sebagian besar batuan itu dia bukan konduktor yang baik gitu. Maka kita harus mencoba mentes batuan itu dengan kita mencoba mengalirkan arus listrik ke dalamnya. Nah, berikutnya adalah aliran arus listrik di dalam batuan atau mineral dapat digolongkan menjadi 3 macam. Nah, aliran arus listrik di dalam batuan atau mineral itu dapat kita golongkan menjadi 3 macam. Batuan atau mineral, jadi yang ada di bawah permukaan itu nggak hanya material yang padat gitu. Jadi bisa juga mineral itu ya air itu juga termasuk mineral. Gas itu dia juga salah satu mineral. Nah, jadi semua
aspek yang ada di bawah permukaan itu kita menyebutnya yaitu adalah mineral. Atau kita ingin mencari suatu target, berarti kita ingin mencari yang namanya anomali. Nah, apa saja aliran alur listrik yang ada di dalam batuan atau mineral itu kita golongkan menjadi 3 macam, yaitu konduksi elektronik atau kita sebutnya sebagai elektron bebas, konduksi elektrolitik atau sebut sebagai ion, dan konduksi dielektrik atau kita menyebutnya sebagai polarisasi. Konduksi itu mudah untuk menghantarkan. Jadi itu adalah batuan itu, aliran arus listrik di dalam batuan itu dapat kita golong menjadi 3 macam, yaitu konduksi elektronik, konduksi elektrolitik, konduksi dielektrik. Nah, berikutnya kita dapat menggolongkan juga jenis batuan. Nah, penggolongan batuan berdasarkan harga resistivitas listrik, maka batuan dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu konduktor. Konduktor itu apa? Konduktor dia itu adalah yang dapat menghantarkan arus listrik. Konduktor dia adalah dapat menghantarkan arus listrik, yang mana nilai resistivitasnya yaitu berkisar dari 10-8 sampai dengan 1 ohm meter. Itu adalah nilai resistivitas atau nilai resistivitas dari bahan konduktor. Nah, berikutnya adalah konduktor pertengahan. Konduktor pertengahan itu dia berkisar dari 1 sampai dengan 10⁻⁷ ohm meter. Berikutnya adalah batuan yang bersifat isolator. Nah, maka nilai resistivitasnya berkisar dari atau lebih besar dari 10⁻⁷ ohm meter. Nah, dari sini apa yang dapat kita ambil kesimpulan? Hubungan antara resistivitas dengan konduktivitas itu apa? Nah, dia itu berhubungan adalah berbanding terbalik. Jadi, kalau kita ingin mencari nilai konduktivitas dari satu batuan, maka carilah nilai resistivitasnya yang paling kecil. Nah, resistivitasnya yang paling kecil, maka daerah tersebut memiliki konduktor yang besar. Nah, sedangkan dia memiliki resistivitas yang besar, maka daerah tersebut memiliki konduktor yang kecil atau batuan tersebut dia telah bersifat isolator. Isolator itu adalah sulit untuk menghantarkan arus listrik. Nah, ini adalah rumus dasar yang kita gunakan di dalam metode geolistrik, yaitu ada yang disebut sebagai resistansi, ada yang disebut sebagai resistivitas, ada yang disebut sebagai konduktivitas. Nah, resistansi ini apa? Kalau pada saat kita belajar hukum Ohm, itu kita ketemu persamaan V sama dengan I dikali dengan R. Artinya besarnya kuat arus itu akan besarnya potensial itu akan sebanding dengan kuat arus dikali dengan hambatan. Jadi resistansi ini adalah hambatan. Jadi besarnya resistansi ini atau R sama dengan V per I, potensial dibagi dengan kuat arus. Nah, apa itu resistivitas? Nah, sedangkan resistivitas itu dilambangkan dengan satuannya adalah ohm meter atau rho. Rho yaitu E per J. Berikutnya apa itu konduktivitas? Konduktivitas itu dia berbanding terbalik dengan resistivitas atau per ohm meter. Jadi semakin besar resistivitasnya, maka konduktivitasnya akan semakin kecil. Nah, ini pembahasan lebih lanjut mengenai resistansi. Resistansi itu V sama dengan I dikali dengan R atau R sama dengan V per I. V itu adalah tegangan atau potensial, juga I adalah kuat arus, dan R sama dengan resistansi atau satuannya M. Atau satuannya adalah ohm meter. Jadi coba kita perhatikan gambar. Di gambar ini ada yang namanya ada baterai.
ini adalah potensialnya, ini adalah arusnya. Nah, maka di sini akan ada hambatan. Jadi material ini adalah hambatannya. Nah, berarti resistansi dia tergantung kepada geometri batuan. Nah, apa itu resistivitas? Sedangkan resistivitas itu dia tidak tergantung kepada geometri batuan. Nah, resistivitas itu kita sebutnya rho. Rho sama dengan R A per L. Atau jadi resistivitas ini atau resistivity ini dia akan tergantung kepada resistansi, akan bergantung kepada luas penampang, akan bergantung kepada panjang penampang. Nah, itu disebut dengan resistivitas dan kita melambangkannya dengan rho. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke sini adalah resistivitas batuan. Nah, resistivitas batuan ini kalau kita lihat di sini adalah nilai resistivity-nya ini adalah ohm meter. Nah, resistivitas batuan ini satunya adalah rho ya, rho. Berarti rho itu sama dengan ohm meter. Nah, dapat di sini kita lihat jika nilai resistivitasnya itu kecil, ini seperti clay itu nilainya adalah di bawah 10 ohm meter, sel di bawah 10 ohm meter. Berikutnya adalah plastik di atas 10 ohm meter, ini sandstone, karbonat, volt dan igneous. Nah, berarti di sini jika nilai resistivitasnya tinggi, itu tinggi, maka nilai konduktivitasnya di sini adalah rendah. Nah, dari tabel ini apa yang dapat kita simpulkan? Mana batuan yang memiliki konduktivitas yang tinggi? Nah, mana batuan yang memiliki konduktivitas yang rendah? Nah, berarti nanti jika kita memiliki data, kita sudah survei lapangan, berikutnya kita memperoleh data, nah maka dapat kita bandingkan dengan tabel mengenai resistivitas batuan. Kita lihat berapa nilai resistivitas yang kita dapatkan pada saat survei lapangan, pada saat setelah kita akuisisi data. Berapa nilai resistivitas batuannya? Nah, nanti resistivitas batuannya kita bandingkan dengan resistivitas batuan yang ada di tabel. Nah, nanti sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di daerah tersebut, di daerah penelitian tersebut, pada lapisan sekian, jenis batuannya adalah A, jenis batuannya adalah B. Nah, gitu. Jadi dari nilai resistivitas ini kita dapat mengetahui konduktivitas batuan atau anomali di daerah tersebut. Nah, ini yang saya maksud sebagai tabel, yaitu resistivitas untuk beberapa jenis material igneous yaitu 100 sampai 1 juta ohm meter, berikutnya granit 1 sampai 100 ohm meter. Nah, berarti ke bawah ini semakin lama dia akan semakin kecil nilai nilai resistivitasnya. Oke. Nah, demikian materi pada minggu kedua ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa memahami tentang teori-teori dasar dari kelistrikan pada metode georesistivitas. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.